Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persebaya Surabaya dengan skor 0-1 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Gol Persija dicetak Witan Sulaiman di menit 6, assist dari Firza Andika. Kemenangan Persija atas Persebaya ini membuat Persija Jakarta semakin memepet posisi Persib Bandung yang berada di urutan kedua klasemen Liga 1 Indonesia sampai saat aku memposting video ini. Persib Bandung sudah bermain 32 pertandingan, mengumpulkan poin 62. Pun Persija Jakarta sudah bermain 32 pertandingan mengumpulkan poin 60. Menarik, siapa pada akhirnya yang akan berada di urutan kedua klasemen Liga 1 Indonesia? Nah, menurut teman-teman, siapa yang akan berada di peringkat kedua? Silahkan tulis di kolom komentar. Nah, ada salah satu pertanyaan yang banyak banget ditanyakan kepada aku di momen Kudela dan Brilian Aldama berduel di area kotak penalti. Di momen itu, wasit memutuskan tidak memberikan penalti kepada Persebaya Surabaya. Apakah keputusan wasit sudah tepat? Itu akan menjadi salah satu topik bahasan kita. Sebelum kita bahas lebih jauh teman-teman tentang kejadian-kejadian kontroversi wasit di Liga 1 Indonesia, aku tidak ada berpihak ke klub A, B, C, D, E, dan seterusnya. Lihat video-video aku yang lama ataupun sebelum-sebelumnya, kejadian-kejadian wasit yang aneh di Liga 1 Indonesia coba kita bahas berdasarkan law of the game yang sudah ditetapkan. Baik itu lewat kanal YouTube, baik itu lewat Twitter aku, baik itu di TikTok. Jadi itu dulu harus dipahami. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, kita bahas dulu permainan yang ada di atas lapangan. Coach Aji Santoso bersama Persebaya Surabaya gunakan pola andalan Coach Aji Santoso 1-4-3-3 di atas lapangan. Ini berdasarkan lapangbola.com teman-teman. Kadang dinamika di atas lapangan berubah menjadi 4-2-3-1. Nah, akhir-akhir ini Coach Aji Santoso dengan pola andalannya ini sulit untuk bisa membongkar pertahanan lawan, seperti sudah terbaca dengan menempatkan dua attacking midfielder ataupun double pivot di laga yang dijalankan oleh Coach Aji, seperti sudah bisa dipahami oleh lawan. Nah, di laga ini pun dengan tidak hadirnya So Yamamoto, kemudian Ze Valente, itu jelas sangat amat kerasa. Nah, salah satu andalan yang pernah kita bahas permainan dari Coach Aji Santoso ini kombinasi 1-2 sentuhan. Nah, di laga ini ya ada beberapa dilakukan, coba dilakukan, tetapi tak seimpresif seperti jika ada So Yamamoto ataupun Ze Valente. Nah, permainan segitiga ala Coach Aji Santoso pun nggak begitu gemilang sehingga defense dari Persija Jakarta pun sulit mereka tembus. Di sisi lain, apa yang dilakukan Persija Jakarta dengan pola bertahan 5-4-1-nya berhasil juga menyulitkan pemain dari Persebaya Surabaya untuk bisa masuk ke area kotak penalti. Thomas Doll bersama Persija Jakarta gunakan pola 1-3-4-2-1 ataupun 1-3-4-3 ala Thomas Doll yang sering kita bahas. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, kita lihat dulu data ball possession dari kedua tim. Persebaya Surabaya kuasai bola 58%, berbanding Persija Jakarta menguasai bola 42%. Thomas Doll pun sudah mulai beradaptasi. Ini udah beberapa kali aku sampaikan di awal musim, orientasi kuat ke bola, kemudian melihat gaya permainan di Liga Indonesia, akhirnya beradaptasi dengan lebih coba memanfaatkan permainan cepat ataupun memanfaatkan permainan transisi negatif ke transisi positif dari bertahan ke menyerang. Nah, baru-baru ini Persija Jakarta membuat sebuah workshop. Kebetulan Thomas Doll menjadi salah satu narasumber juga, dan kebetulan aku juga diundang oleh Persija Jakarta untuk menjadi salah satu pemateri. Topik yang aku bawa, tren taktik yang ada di sepak bola Indonesia. Di awal-awal workshop Persija Jakarta, Thomas Doll menyampaikan ke peserta yang mengikuti workshop tersebut bahwa sepak bola modern sekarang teman-teman nggak melulu harus menguasai bola. Trennya sekarang ini lebih banyak akhirnya memanfaatkan permainan transisi, counter attack, dari bertahan ke menyerang, dari bertahan ke menyerang. Nah, di Liga Indonesia akhir-akhir ini banyak sekali tim-tim yang kuat dari penguasaan bola sulit untuk bisa menciptakan gol. Nah, Thomas Doll ini salah satu pelatih yang oke bagi aku teman-teman, bagaimana caranya ia bisa beradaptasi di Liga 1 Indonesia dan pelan-pelan gaya quote and quote ya,
oportunis, mungkin bisa kita sebutkan, yang awalnya kuat penguasaan bola, akhir-akhir ini lebih coba bermain, berupaya memanfaatkan permainan-permainan cepat, dan itu berjalan di atas lapangan. Di laga menghadapi Persib berjalan, di laga menghadapi Persebaya Surabaya berjalan. Nah, permainan transisi, permainan cepat itu pun harus dilihat apakah pemain-pemain tersebut mampu menjalankannya di atas lapangan. Kita lihat sesuai kapasitas karakteristik dari pemain tersebut di atas lapangan. Nah, salah satu pemain yang cukup apik menurut aku di laga ini yang terlihat diberi kebebasan oleh Thomas Doll, Donitri Pamungkas. Donitri Pamungkas ini pun saat menghadapi Persik Kediri, kalau aku tidak salah teman-teman ya, coba Thomas Doll memberikanlah ya Donitri Pamungkas ini sebagai salah satu pemain penting di atas lapangan, opsi orang ketiga di lini tengah, agar Persija Jakarta saat menghadapi Persik nggak kalah di area tengah. Tapi di laga itu Donitri belum bisa menunjukkan sesuatu yang istimewa. Aku bukan katakan jelek, belum menunjukkan sesuatu yang istimewa. Nah, seiring berjalan waktu inilah dia ya, pemain muda teman-teman, ketika diberikan menit bermain, lambat laun tumbuh rasa percaya diri. Kemudian di beberapa pertandingan ke depan pasti karena tumbuh percaya diri, ia akan bisa tampil lebih baik. Dan laga ini Donitri salah satu pemain yang tampil sangat baik teman-teman. Rio Fahmi ya, ada yang mengatakan sering back pass ke belakang, membuat itu menghentikan, menghambat progres bola Persija Jakarta ke depan. Tapi ya, itu mungkin salah satu strategi dari Thomas Doll. Kita hargai tentang permainan progresif cepat dari Persija Jakarta. Secara key point coba kembali dilakukan Persija di laga ini. Ada salah satu yang aku amati, gol Persija Jakarta ke gawang Persebaya Surabaya. Nah, kalau misalnya bagi kalangan analis teman-teman, apa yang terjadi di atas lapangan itu coba kita pikirkan, jangan mengatakan itu sebuah kebetulan. Nah, di momen gol Persija ke gawang Persebaya, Syahrian Abimanyu memberikan bola ke posisi Firza Andika yang datang dari belakang. Aku ingat momen ini pernah dilakukan oleh Persija Jakarta saat menghadapi Arema FC di Stadion Kanjuruhan. Lihat dulu momen ini. Iya, ada salah satu momen yang sangat menarik ketika Arema FC menghadapi Persija Jakarta yang berakhir kemenangan bagi Persija. Pada saat Syahrian Abimanyu memberikan umpan ke belakang garis pertahanan dari Arema FC, Firza Andika datang dari belakang untuk mengambil bola tersebut. Dari gambar tentu saja Firza Andika tidak berada dalam posisi offside. Namun asisten wasit mengatakan ini offside. Sedangkan posisi asisten wasit pun perlu dipertanyakan. Nah, dengan permainan segitiga yang coba dilakukan oleh pemain Persija, gimana menurut kalian, ini offside atau tidak? Silahkan di komentar. Sedikit sekali Rendra ya, sedikit sekali ini. Ya, Syahrian Abimanyu, kita saksikan pemirsa. Nah, di momen itu wasit keliru. Harusnya Firza Andika tidak dalam keadaan offside, sehingga permainan segitiga saat itu tidak bisa berjalan optimal karena kekeliruan dari wasit. Nah, di laga ini wasit nggak keliru, jadi umpan dari Syahrian Abimanyu ke posisi dari Firza Andika dengan bagus bisa dikontrol Firza dan memberikan back passing ke posisi Witan Sulaiman yang mendekat ke posisi dari Firza Andika dan tercipta gol. Nah, pattern seperti itu perlu kita pelajari, perlu kita lihat dari satu pertandingan ke pertandingan terus. Apakah sering dilakukan? Nah, kalau kita lihat awal musim dilakukan Thomas Doll bersama Persija, ini pun dilakukan Persija. Artinya itu ada menjadi salah satu opsi yang dimiliki oleh Thomas Doll yang ia tuangkan bersama pemain-pemain Persija di atas lapangan, dan bam, tercipta gol. Nah, dengan gol Witan Sulaiman ini pun sangat penting bagi dirinya teman-teman, karena beberapa pertandingan terakhir bersama Persija Jakarta, Witan Sulaiman menjadi sorotan, dan satu gol ini kita harapkan bisa meningkatkan kepercayaan dirinya. Abimanyu oke, Firza Andika dengan beberapa kali pergerakannya dari sektor wingback. Tapi overall ya teman-teman, kalau misalnya Persija Jakarta dengan skuad yang ada sekarang dikombinasikan dengan pemain-pemain asing yang proper, itu sangat bagus loh, sangat bagus. Oke lah,
mungkin sampai situ aja. Nanti next kalau ada kesempatan kita analisis menggunakan grafis di atas lapangan apa yang terjadi di laga lebih dalam ya, Persija menghadapi Persebaya Surabaya. Oke, kita masuk ke momen duel Kudela dengan Brilian Aldama. Nah, kalau kita lihat dari situasi ini berdasarkan aturan law of the game, harusnya Persebaya Surabaya mendapatkan penalti. Nah, mengapa di sini ada dorongan yang dilakukan oleh Kudela? Lihat tangan kanannya, bukan tangan kiri. Kalau kita lihat hitung-hitungan, ya tangan kiri dari Kudela ini bisa kita anggap normal. Tapi tangan kanan dari Kudela terlihat jelas melakukan dorongan ke posisi Brilian Aldama, yang secara potensi jika tidak ada dorongan dari Kudela, Brilian Aldama dapat untuk bisa menguasai bola. Nah, di momen ini wasit tidak jeli dalam case ini. Oke, kemudian ada salah satu momen di akhir-akhir pertandingan di menit 85, ada pemain Persija Jakarta, Hanif Syahbandi, kena bola ke tangannya, dan kemudian ada pantulan dari Hanif Syahbandi ke posisi nomor 23, Hansa Muyama Pranata. Nah, kalau kita lihat dari situasi ini keputusan wasit sudah tepat. Posisi Hanif Syahbandi natural, tidak mengembangkan tangannya secara tidak wajar, dan itu dikategorikan tidak handball. Kemudian pantulan dari Hanif Syahbandi ke posisi Hansa Muyama Pranata, teman-teman, itu juga tidak dikatakan handball offense, pelanggaran dari situasi handball. Nah, tentang handball ini udah sering kita bahas, silahkan cek-cek video sebelumnya teman-teman, apa itu unnatural bigger, apa itu natural bigger. Tetapi dalam konteks ini momennya tepat wasit untuk tidak memberikan penalti dari situasi handball pemain Persija Jakarta di area kotak penalti. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Semoga bermanfaat. Bye. Kita harus paham terlebih dahulu tentang prinsip natural dan unnatural. Sederhananya, unnatural sesuai law of the game, tangan mengembang membuat tubuhnya semakin besar. Seperti ini contohnya, maka akan layak penalti. Sedangkan natural dari terbuka atau mengembang mencoba menutup atau merapatkan posisi tangannya ke tubuh. Istilahnya close to body, seperti Alba ini. Wasit sudah cek VAR pun, Barcelona tidak dihukum penalti karena sudah close to body. Tangan mencoba merapatkan ke tubuh, berusaha tidak mengembang dan membesarkan, baru bola terkena ke tangannya.